Berarti ada apa lagi ya? Ada Taman Sari. Emang di Kesultanan Cirebon punya Taman Sari? Ya punya lah, masa enggak? Ya udah, kalau gitu kita langsung sana aja yuk pemirsa. Oke. Sejarah telah menyisakan begitu banyak peninggalan dengan cita rasa estetika amat mencengangkan. Salah satu hasil karya seni maha indah yang agung itu kini tergolek sepi dan terasing di keramaian kota Cirebon. Taman Sari Sunyaragi. Mungkin memang sesuai dengan namanya, sehingga ia begitu terasing dan kesepian. Sunyaragi, sunyi dari kegiatan ragawi. Taman Sari Sunyaragi dibangun pertama kali oleh Panembahan Gusti Ratu Pakungwati I pada pertengahan abad ke-16. Dibantu oleh Pangeran Sepat dari Demak serta orang-orang Tiongkok, para pengiring dan pengawal Nyi Ong Tinio yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Karena itu, sentuhan arsitektur gaya Tiongkok kuno amat nampak pada ukir-ukiran kembang kanigaran. Bentuk bunga persik, matahari dan teratai, serta penempelan keramik-keramik Cina di dinding. Pada periode pertama, dibangun Gua Pengawal, Gua Pawon, Gua Lawa, Komplek Gua Peteng, Gua Kelanggengan, dan Gua Padang Ati. Pada tahun 1703, Pangeran Arya Carbon Kararangen menambahkan bangunan baru berupa Gua Argajumut, Balai Kambang, dan Mande Beling. Dan diteruskan pembangunannya oleh Pangeran Matangaji pada abad ke-18. Pada periode ketiga ditambahkan beberapa bangunan lagi, yaitu Gua Pande Kemasan, Gua Simanyang, Gua Pengawal, dan Bangsal Jinem. Prakarsa membangun Taman Sari Sunyaragi berawal dari Taman Sari Nurgiri Saptarengga di Gunung Sembung, yang telah berubah fungsi menjadi komplek makam-makam keluarga Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana, sehingga tidak cocok lagi untuk dijadikan tempat peristirahatan. Maka untuk menggantikannya dibangunlah Taman Sari Sunyaragi. Prima ninggalin nih. Pemirsa, sekarang kita mau melihat komplek bangunan unik hasil karya seni yang hebat banget, namun juga misterius. Bangunannya penuh dengan lorong-lorong sempit seperti gua, makanya disebut Gua Sunyaragi. Taman Sari ini pernah dipergunakan sebagai markas militer, tempat para prajurit kesultanan dilatih perang, dan juga gudang tempat penyimpanan senjata. Kita kesana aja yuk. Memang tempat ini sangat cocok digunakan sebagai markas militer. Karena komplek Taman Sari Sunyaragi dulunya dikelilingi danau dan hutan jati seluas 337 hektar, sehingga tidak mudah bagi pihak musuh untuk dapat mengetahui kegiatan di dalamnya. Selain dikelilingi oleh danau, beberapa ruangan juga bertiraikan aliran air, sehingga menghalangi pandangan dari luar terhadap kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Pada tahun 16 atau 18 sekian, oleh Sultan Safiuddin, itu Sultan Sepuh kelima atau Sultan Matangaji,
dijadikan markas pergerakan untuk melawan Belanda. Sehingga ditambah lagi guanya, ditambah ada gua pengawal dan gua harga cumut. Sehingga fungsinya agak berubah. Jadi dulu sunyi raga untuk menyucikan raganya secara jauh daripada keduniawian. Jadi di basis perjuangan melawan kolonial Belanda atau Company waktu itu. Kemudian dalam zaman revolusi pun oleh para kawan-kawan dari tentara Republik ini juga dijadikan basis untuk mengatur siasat dalam menghadapi peperangan dengan Belanda. Taman ini sempat mengalami penghancuran oleh Belanda ketika ia digunakan sebagai markas militer. Pertempuran tidak terelakkan dan Pangeran Matangaji gugur dalam upaya mempertahankan bangunan yang amat ia cintai dan ia banggakan karena ia ikut membangunnya sendiri. Campur aduk antara sejarah dengan mitos. Di Taman Sari Sunyaragi ada lorong yang konon tembus sampai ke Gunung Jati. Bahkan ada ruangan yang dipergunakan untuk berpergian ke Mekah dan Tiongkok. Dan ada pula pohon yang bermimikri atau persis seperti bunglon yang bisa ganti-ganti warna. Kok pada tahu sih? Udah yuk. Yuk. Bukti bahwa Taman Sari Sunyaragi dipergunakan sebagai markas militer adalah adanya tribun yang biasa disebut Bangsal Jinem, di mana Sultan dan keluarga serta para perwira menyaksikan atraksi para prajuritnya dalam kecakapan ilmu peperangan dan ilmu bela diri. Begitu tersembunyinya Sunyaragi sehingga setelah hampir 3 abad Belanda baru tahu kalau Taman Sari Sunyaragi dipergunakan sebagai markas militer. Kemisteriusan tempat ini dimulai dari Gua Peteng yang sangat gelap, segelap namanya. Tapi arti sebenarnya dari Gua Peteng adalah gua rahasia. Karena di dalamnya ada sebuah ruangan berliku yang sangat kecil dengan 2 lubang yang diyakini sebagai jalan rahasia yang tembus hingga ke Gunung Jati. Tapi kemisteriusan Taman Sari Sunyaragi tidak hanya itu. Di Gua Langse yang berarti Gua Tirai, pada masa Danau Segaran Jati masih berair dan belum menjadi pemukiman penduduk, terdapat air terjun yang melintasi atap ruangan tempat Sultan bertahanut. Air yang jatuh dari atap Gua Langse membentuk tirai yang menghalangi pandangan dari luar ke
ke arah dalam ruangan. Bahkan di pojok utara ada bangunan dengan ruangan kembar yang dapat dipergunakan untuk bepergian menuju Mekah dan Tiongkok. Kalau yang ini jelas mitos bagi orang biasa. Tapi bagi para alim yang sudah mencapai tahapan makrifat, memasuki tempat bertahanut yang sepi, tenang dan hikmat seperti ini dapat membantunya mencapai tempat-tempat yang ingin dikunjunginya. Tapi puncak kemisteriusan tempat ini terletak pada sebatang pohon leci berusia hampir 300 tahun. Sehingga kayunya sudah menghilang. Tinggal kulitnya yang beradaptasi dengan lingkungan. Lihatlah, ia penuh tonjolan persis seperti motif mega mendung wadasan di bawahnya. Pohon ini seperti menyerap hawa tanah sekitarnya dan membentuk diri seperti lingkungannya. Jika ada pohon yang dapat bermimikri, inilah dia. Lihat, betapa pohon ini seperti bunglon yang menyerap warna dan motif tempat hinggapnya. Masih ada loh bangunan yang aneh banget. Pemirsa pengen tahu kan? Sebentar lagi. Tetap ikutin perjalanan kita dan jangan kemana-mana. Sunyaragi bener-bener unik ya. Bukan cuma unik, tapi makna filosofinya juga tinggi. Kalau nggak ngerti filosofi arsitektur, nggak usah belagu deh. Kita dengerin aja ya. Yang tak kalah misterius dari Taman Sari Sunyaragi sebenarnya adalah pola arsitektur yang penuh dengan simbol-simbol filosofis sehingga sulit dimengerti oleh pandangan awam. Gaya arsitektur dengan pola megamendung adalah motif bangunan pada masa Majapahit yang penuh dengan filosofis Hindu. Gua-gua yang berbentuk gunungan dari batu dilengkapi dengan terowongan-terowongan, saluran air, dan candra sengkala yang menggambarkan tahun dibangunnya Taman Sari ini. Dibuat dengan simbolisme yang begitu rumit hingga hanya bisa diartikan oleh para ahli. Pada dinding sebelah utara Gua Kelanggengan terdapat relief yang menggambarkan pertarungan antara Garuda dan ular naga. Relief tersebut diangkat dari parwa pertama epos Mahabharata yang mengisahkan asal-usul terjadinya bumi. Patung gajah Derum Tirta Linuih menunjukkan tahun pembuatan Taman Sari ini, yaitu tahun 1458 Saka. Figur gajah dalam mitologi Hindu juga sebagai Airawata atau hewan tunggangan para dewa, dilengkapi dengan pintu gerbang Candi Bentar di barat dan timur, yang merupakan perlambang tempat kediaman para dewa. Maka lengkaplah Taman Sari Sunyaragi ini digambarkan sebagai Indraloka dengan segala atributnya. Kok peninggalan Kesultanan Islam bangunannya didominasi gaya Hindu dan Tiongkok kuno ya? Kan yang ngebangunnya banyak orang yang berasal dari Tiongkok. Jadi wajar dong mereka mau gaya bangunan daerahnya diabadikan. Tapi ada juga ciri Islamnya. Mana? Perhatikan aja. Iya ya, tuh, lihat tuh. Ciri Islamnya tergambar di relung-relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada beberapa tempat sholat, dan adanya beberapa tempat wudhu. Bahkan bangunan bangsal Jinem jika dilihat dari arah selatan, barat, dan utara nampak seperti Ka'bah, sehingga memberi nuansa tersendiri pada suasana gaya Timur Tengah. Kini Taman Sari Sunyaragi
kumuh tak terurus. Tak ada lagi suara gemercik air terjun dari pintu dan sela-sela batu karang. Tak ada lagi aliran air yang mengisi kolam-kolam, lorong-lorong, dan relung-relung bangunan. Semua keindahan itu telah sirna ditelan zaman. Ketidakpedulian kita pada situs peninggalan sejarah telah membuatnya tak berharga. Tiga wanita melangkah meninggalkan Sunyaragi. Assalamualaikum pemirsa, piye kabare alias apa kabar nih? Sekarang kita udah nyampe di Demak, kotanya para wali. Dan jangan kaget ya pemirsa, di Demak ada orang yang bisa nangkep geledek. Hah? Ada-ada aja nih, masa geledek bisa ditangkep? Berarti geledeknya pada kabur dong. Abis takut ditangkepin. Demak, kota wali bermahkota Masjid Agung yang dibangun para wali dengan sangat indah, megah, dan bercita rasa seni tinggi. Di dalamnya banyak tersimpan peninggalan bersejarah Kesultanan Bintoro Demak. Masjid yang diselimuti misteri dan mitos hingga kini. Pemirsa, kita udah nyampe di Masjid Agung Demak. Masjid yang dibangun oleh para wali itu. Pembangunan pertama masjid ini dibangun oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan dibantu oleh para santri di Gelagahwangi. Yuk, Mama, yuk. Inilah Masjid Agung Demak yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Masjid yang dipenuhi sejarah para wali, penuh dengan misteri dan keajaiban-keajaiban. Masjid yang tak henti memompakan semangat ukhuwah Islamiyah yang penuh dengan toleransi dan kebersamaan. Pada tahun 1466 Masehi, Sunan Ampel, Raden Patah, dan para santri di Gelagahwangi mendirikan sebuah masjid pesantren. Masjid yang menurut mitos berdiri dalam satu malam saat bulan purnama, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon di bulan Ruah ini, digambarkan pembangunannya oleh Ki Ageng Selo ibarat halilintar. Selo melukiskan pembangunan masjid dengan ukiran mahkota kepala naga pada sebuah pintu kayu jati. Itu gambaran halilintar yang dalam bahasa Jawa disebut gledek, sebagai gambaran betapa cepatnya pembangunan masjid ajaib itu.
Karena itulah pintu ukiran ini disebut sebagai pintu bledek. Sekarang kita masuk. Ya. Ukiran di pintu itu sebenarnya adalah Candra Sengkala, naga mulat Salirawani yang menggambarkan pembangunan masjid pada tahun 1388 Saka. Tapi oleh masyarakat sering diartikan sebagai prasasti yang menandakan bahwa Ki Ageng Selo pernah menangkap beledek atau halilintar. Ki Ageng Selo ini terkenal, beliau itu seorang yang alim. Ya, dia cerita, dia tuh bisa menangkap beledek atau petir. Nah, petir ini dalam arti juga falsafah, bukan arti sebenarnya. Petir itu adalah hawa nafsu. Barang siapa bisa memegang hawa nafsu, bisa mengendalikan hawa nafsu, dia tuh akan selamat. Ini juga mengandung tahun ini. Ini kalau prasasti namanya Nogo Mulat Sarirawani. Ini berarti kalau di dalam itu 1399 atau 1477 Masehi. Ini menunjukkan tahun pembuatan Masjid Agung Demak sebelum menjadi masjid kabupaten, masih masjid Adipati. Pemirsa, ada makam yang misterius loh. Konon, itu makamnya Prabu Brawijaya V yang sudah memeluk agama Islam. Masa sih? Kayaknya nggak ada sejarah yang menyatakan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam deh. Mungkin Prabu Brawijaya V merahasiakan keislamannya untuk menjaga eksistensi kerajaan Majapahit. Mungkin. Nah, lihat yuk. Misteri Masjid Agung Demak tidak saja karena mitos yang menyelimutinya, tapi juga karena arsitekturnya yang penuh dengan filosofi. Banyak lambang-lambang, candra sengkala, dan falsafah bangunan yang diambil dari kasana kebudayaan Majapahit yang dikombinasikan dengan kebudayaan Islam yang dibawa dan dikembangkan oleh para wali generasi pertama. Corak dan motif arsitektur Majapahit sangat dominan mempengaruhi arsitektur Masjid Agung Demak. Karena pada masa masjid didirikan, Majapahit masih merupakan sentral kebudayaan yang sangat eksis di Pulau Jawa. Para pemrakarsa pembangunannya, yaitu Sunan Ampel dan Raden Patah, juga masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Prabu Kertabumi sebagai Raja Majapahit ke-13 dengan gelar Prabu Brawijaya V.
Selain corak dan motif Majapahit, ada beberapa bagian bangunan yang merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V ketika melantik Raden Patah sebagai Adipati Notoprojo di Glagahwangi, Bintoro, Demak pada tahun 1475. Hadiah itu diantaranya Dampar Kencana, yang merupakan singgasana Adipati yang sekarang dialihfungsikan menjadi mimbar khotbah. Dan pendopo Majapahit yang terdiri dari 8 soko guru dari kayu jati berukir motif Majapahit, bertumpu pada umpak yang terbuat dari batu andesit. Pendopo hadiah dari Prabu Brawijaya V itu oleh Raden Patah dipakai untuk merehabilitasi dan memperluas bangunan masjid sehingga kemudian menjadi Serambi Masjid Agung Demak. Pemirsa, inilah makam yang disinyalir sebagai makam Prabu Brawijaya V. Setelah masuk Islam, Prabu Brawijaya V diberi nama samaran yaitu Prabu Darmakusuma. Dan sebagai salah satu ciri Prabu Darmakusuma memeluk agama Islam, seringkali diceritakan ia memiliki kalimat syahadah yang sangat sakti. Senjata kalimat sada atau 2 kalimat syahadat yang menandakan bahwa Prabu Darmakusuma atau Prabu Brawijaya V sudah memeluk agama Islam. Brawijaya kelima atau nama aslinya itu Kertabumi, itu ada seorang raja dari Majapahit. Beliau adalah ayah daripada Raden Patah yang beristrikan Putri Cempa. Padahal Putri Cempa itu sudah beragama Islam. Di dalam istana Brawijaya atau Majapahit ini timbul pro dan kontra. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V dari hasil perkawinannya dengan Putri Campa yang bernama Putri Kiem di Palembang setelah Sriwijaya ditaklukkan menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Pendirian Kesultanan Bintoro Demak oleh Raden Patah telah mendesak Majapahit yang diperintah oleh ayahnya sendiri. Meski beberapa gesekan pernah terjadi, hubungan ayah dan anak yang mewakili 2 kekuatan politik yang berbeda ini sering digambarkan tetap harmonis walaupun penuh misteri. Hancurnya kekuasaan kerajaan Majapahit lebih karena keberhasilan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali. Rakyat Majapahit memeluk agama Islam karena akhlakul karimah para pemimpinnya. Hal mana tidak ditunjukkan oleh para pemimpin Majapahit yang pada masa itu korup dan sewenang-wenang. Kenapa Joko Tingkir direkrut Sultan Trenggono sebagai prajurit keraton Kesultanan Demak? Itu pasti karena ilmu bela dirinya yang handal. Tentu, karena dia bisa menarik hati Sultan Trenggono. Iya, tapi bagaimana cara menarik perhatian Sultan Trenggono? Ikutin terus ceritanya.
Ornamen pada dinding di sekitar mihrab ini adalah perpaduan serasi antara kebudayaan Majapahit dan kebudayaan Islam. Sementara dinding bagian dalam mihrab dihiasi prasasti berlambang kura-kura yang diartikan Sariro Sunyi Kiblating Gusti, yang merupakan candra sengkala bermakna tahun 1400 Saka. Pada dinding bagian luar mihrab tertera kaligrafi ilahiyah tulisan Arab yang mengapit Surya Majapahit dengan 8 penjuru mata angin yang biasa disebut Astabrata. Ornamen porselen pada dinding luar mihrab ini adalah hadiah dari Kerajaan Campa. Empat buah tiang penyangga atau soko guru dari kayu jati raksasa yang luar biasa, ketahanan dan keindahannya adalah sumbangan para wali yang paham betul tentang arsitektur dan kualitas bahan bangunan. Soko guru dengan diameter sekitar 70 cm dan panjang 17,5 meter yang masing-masing dibuat oleh Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga itu hingga kini masih bertahan. 4 soko guru itu menyangga seluruh atap masjid yang berbentuk piramida susun 3. 4 soko guru mengandung filosofis bahwa para wali menganut paham mazhab Syafi'i dengan iktikal ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan filosofi atap piramid susun 3 merupakan pengejawantahan akidah Islamiyah yang bersumber pada iman, Islam, dan ihsan. Pemirsa, ini soko guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Ini dari serpihan kayu jati loh, dan biasa disebut soko tatal. Ajaib ya, soko yang menopang atap yang sedemikian berat ini ternyata terbuat dari serpihan kayu. Guru ini disusun sedemikian rupa hingga membentuk tiang yang utuh sepanjang 17,5 meter. Sayang pemirsa, kita nggak bisa ngelihat keadaan aslinya karena tiang aslinya sudah ditutup oleh papan kayu jati. Kolam belumbang dengan luas 75 meter persegi dan kedalaman 3 meter yang terletak di sebelah timur Laut Serambi Masjid, tempat dulu para wali berwudu. Disinilah jawaban tentang Jaka Tingkir yang direkrut Sultan Trenggono itu. Konon Jaka Tingkir putra Ki Kebo Kenongo yang terkenal sakti mandraguna itu pernah meloncat mundur seperti terbang dari tempat duduknya di serambi masjid melewati kolam belumbang. Mengundang perhatian banyak orang dan juga Sultan Trenggono. Sultan kemudian memanggil Jaka Tingkir untuk dijadikan prajurit keraton. Kelak Jaka Tingkir menduduki tahta kerajaan Islam Pajang bergelar Raden Hadiwijaya.